Halo Bedikers. Amat banyak bencana alam yang terjadi di muka bumi ini. Umumnya, berbagai jenis bencana alam itu cukup mudah dikenal dan dibedakan, terkecuali angin puting beliung, angin kencang, dan angin topan. Tentu terkadang sulit di antara kita untuk membedakannya, terutama bagi orang awam. So, kali ini Mimin bakal mengajak kalian untuk mengetahui perbedaan ketiganya. Yaudah kita bongkar. Ciri-ciri. Kita mulai dari angin puting beliung ya Bedikers. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, puting beliung merupakan angin kencang yang berputar-putar membentuk pusaran. Puting beliung juga disebut sebagai tornado mini oleh orang Indonesia, sebab hanya memiliki kecepatan sekitar 34,8 knot atau sekitar 64 km per jam. Sedangkan tornado memiliki kecepatan hingga 32 km per jam. Selain itu, puting beliung juga tak berlangsung lama, meskipun tetap memiliki diameter hingga ratusan meter dan berbentuk corong sama seperti tornado. Hanya berkisar antar 3 hingga 5 menit saja, lalu perlahan menghilang. Ya, paling lama sih 10 menit. Biasanya, BMKG telah mendeteksi kehadiran puting beliung 1 atau setengah jam sebelumnya. Selanjutnya, angin kencang. Angin kencang tak seperti puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tak memiliki bentuk, kita hanya bisa merasakannya saja Bedikers. Meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 hingga 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai hujan badai setiap kali terjadi. Bahkan BMKG mengatakan angin kencang tak hanya terjadi di daratan saja seperti puting beliung, tapi angin kencang juga bisa terjadi di perairan. Udah paham kan nih Bedikers? Lalu ada angin topan. Angin yang berputar kencang hingga mencapai 120 km per jam. Bahkan bisa menembus 250 km per jam loh Bedikers. Angin topan sering terjadi di laut dan bergerak mendekati daratan. Bentuknya pun serupa puting beliung, yakni menyerupai corong raksasa. Tak hanya itu, angin topan juga akan disertai sambaran petir dan membuat gelombang air laut. So, Bedikers, sampai di sini udah paham kan perbedaan antara puting beliung, angin kencang, dan topan? Ya, paling mudah sih dengan mengetahui kecepatannya dulu, habis itu melihat bentuk pusaran atau fenomena alam yang terjadi. Siklus. Selanjutnya kita membahas soal siklus. Umumnya puting beliung, angin kencang, dan topan sering terjadi setiap memasuki musim pancaroba seperti sekarang ini, yakni masa di mana iklim beralih dari kemarau ke hujan ataupun sebaliknya. Selain membuat manusia rentan terkena demam, musim pancaroba juga rentan menghasilkan bencana alam berupa terjangan angin dan kecepatan tinggi. So, tetap jaga kondisi ya Bedikers. Kata BMKG nih, puting beliung gak punya siklus layaknya hujan terbentuk. Tapi puting beliung sering terjadi saat siang maupun sore hari. Bedikers tahu kan awan cumulonimbus? Itu loh awan yang bentuknya menjulang tinggi di atas langit dan sangat padat. Nah, jika kalian melihat awan cumulonimbus, maka besar kemungkinan bakal terjadi puting beliung. Terlebih lagi, puting beliung akan selalu mengikuti kemana arah cumulonimbus pergi. Selain itu, terdapat beberapa fenomena alam lain sebagai penanda kehadiran puting beliung. Pertama, awan cumulonimbus akan cepat berubah warna menjadi hitam gelap. Udara sekitar seketika terasa sangat dingin, terdengar dentuman suara petir yang sangat menggelegar, hingga pohon akan bergoyang secara cepat. Terkhusus di musim penghujan nih Bedikers, jika dalam 1 hingga 3 hari tak ada hujan, maka akan terjadi hujan badai sebelum kehadiran puting beliung. Untuk angin kencang sendiri, karena tak memiliki bentuk dan kebanyakan terjadi akibat badai hujan yang ada di laut, kita hanya bisa mendeteksi kehadiran angin kencang dengan melihat awan. Apabila awan membentuk gumpalan besar dan bertumpuk seperti kol, maka bisa saja itu pertanda akan terjadi angin kencang. Terlebih jika awan tersebut telah berubah warna menjadi hitam gelap. Maka bersiaplah Bedikers untuk menyambut kehadiran angin dengan kecepatan ratusan kilometer per jam. Begitupun dengan angin topan, kita dapat mengenali kehadirannya jika melihat awan cumulonimbus yang berubah warna menjadi hitam dan disertai petir.
Meski sering terjadi pada musim pancaroba, tak jarang ditemukan angin topan terjadi ketika musim kemarau juga loh. Namun fenomena ini lebih banyak terjadi di samudra dibandingkan daratan. Makanya nih Bediger, sangat mudah mendeteksi kemunculan angin topan di laut dibandingkan daratan. Pasalnya tekanan udara, suhu, dan penguapan air laut ketika musim kemarau sangat rentan memicu terjadinya angin topan. Tentunya dengan diawali pusaran air laut dalam skala besar di tengah samudera. Lalu diikuti terbentuknya pusaran angin yang maha dahsyat. Sementara itu para peneliti masih mempelajari gejala-gejala yang membuat angin topan muncul di daratan. Dampak. Berbicara soal dampak, ketika jenis bencana alam ini sama-sama akan membuat kerugian jika terjadi. Terlebih lagi jika terjadinya itu di daratan Bediger. Mulai dari kerugian ekonomi akibat banyak rumah, gedung, dan fasilitas umum yang rusak. Transportasi darat dan laut jadi terganggu, merusak dan melumpuhkan area pariwisata, mengganggu jaringan satelit dan komunikasi, hingga menelan korban luka maupun jiwa. BMKG menempatkan dampak kerusakan yang diakibatkan oleh angin puting beliung dalam level ringan hingga sedang. Dengan kecepatan berkisar 64 km per jam dan dengan durasi 3 hingga 10 menit, puting beliung akan melahap rumah semi permanen, utamanya rumah yang strukturnya terbuat dari kayu. Selain itu, atap rumah dan pohon kadangkala dapat dibuat berterbangan angin terjangan puting beliung. Sementara itu dampak angin kencang dan topan berada dalam level sedang hingga parah. Bahkan kekuatan kedua angin ini dapat menerbangkan kendaraan. Tak hanya itu, karena angin kencang dan topan lebih banyak terjadi di laut dan perlahan bergerak ke daratan, maka gelombang air laut yang tinggi kerap kali mengiringinya. Hal itu pun akan membuat daratan mendapatkan banjir kiriman dari laut. Nah, Bedigers, demikian dulu informasi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dan mari kita mempersiapkan diri dengan baik dalam menghadapi musim pancaroba ini. Dan paling penting, rajin minum vitamin ya Bedigers, agar kondisi tubuh selalu fit. Oke, demikian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.